Halo, tes. Cek sound. Satu. Oke, suaranya bagus. Oke, mic-nya. Cuman kelemahan mic ini nggak bisa kalau suaranya tuh berdengung gini. Jadi harus ngomong secara jelas. Oke, sebentar lagi ya kita mulai teman-teman. Aku lagi nyari juga ini. Kemarin itu aku mau nyiapin gambar, tapi kayaknya malam ini nggak usah pakai gambar ya. Pembahasan aja. Jadi sambil Oke, kita langsung aja mulai teman-temannya. Udah jam 8 malam. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan aku, Fernando Perlian Adam. Di pembahasan topik pada malam hari ini, mungkin ya, ini mungkin aja, akan banyak yang tersinggung atau sakit hati. Nggak tahu ya, kalau misalnya aku disclaimer sekarang bahwa kita sedang berada di pembahasan kesadaran. Artinya, apapun yang kita jalani itu merupakan sebuah pengalaman yang basisnya satu spiritualitas, dua kesadaran murni, dan ketiga itulah sebagai ketuhanan. Ya, jadi nggak jauh-jauh dari situ. Yang mana kalau kita bulatkan lagi, tadi nggak ada lagi pemisahan kesadaran, ketuhanan, spiritual. Semuanya tuh itu satu, yaitu nggak lagi ada kata-kata terpisah. Cuman kita masih membahas menggunakan kata-kata, artinya kita menggunakan pikiran. Kalau kita diam aja, apa yang mau dibahas? Dan belum tentu juga bisa paham kalau tanpa kata-kata. Kalau misalnya kita punya kemampuan ya, satu sama lain sudah berkesadaran dan sangat berada di wilayah atau zona yang tinggi, ya kita diem aja sama-sama udah bisa paham. Ya kalau sama-sama diem gitu. Cuma itu utopianya manusia. Waalaikumsalam, ya selamat malam. Jadi, kita kembali lagi sebagai pengalaman kesadaran dan kenyataannya pada saat ini kita belajar tentang prosesnya. Bagaimana cara agar kita dengan teknik-teknik ya. Pertama dengan teknik, artinya pikiran, perasaan yang melibatkan seluruh daripada sensasi, pemahaman, label itu kita gunakan untuk pendongkrak sebagai kesadaran. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita sudah terbiasa dengan pengalaman kesadaran itu, kita mundur ke latar belakang tanpa perlu kita tuh ya tersinggung, sakit hati, ataupun memang yang selama ini kita pikir kita adalah itu semua. Kita pikiran, kita perasaan, kita sakit hati itu. Nah, jadi topik pada malam hari ini adalah tentang cinta dan hubungan atau relationship. Jadi ketika kita itu sudah, wah aku disangka ini stand up, padahal bukan. Itu beda. Di sini dikatain mirip Diki Divi kan? Ya benar. Jadi kita kembali lagi ke topik, cinta itu banyak sekali yang menyalahpahaminya. Pada topik malam hari ini adalah tentang cinta dan hubungan. Yang biasanya banyak sekali ini salah paham. Akhirnya menimbulkan konflik kemana-mana. Menimbulkan trauma dan diwariskan ke anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga terjebak pada pola, dogma, drama, ya trauma. Bagaimana anak-anak bisa memilih? Sementara dia tidak minta dilahirkan. Tapi itu ada pembahasan lain di pembahasan inner child. Memang kita akan bahas ke sana, tapi sekarang fokus utamanya adalah relationship, hubungan, atau cinta.
Jadi mungkin untuk teman-teman pada malam hari ini, silahkan ya. Jika ada pengalaman, cinta, apapun itu, sedang patah hati, atau mungkin sekarang punya relationship ya, sedang berpasangan atau lagi konflik, silahkan mungkin tulis di komentar. Jadi pada malam hari ini, aku akan sedikit bicara tentang jalan pintas. Bagaimana caranya kita mengenal cinta. Ya, karena cinta itu penting, yang sering disalahpahami bahwa seperti misalnya kebutuhan psikologis dan kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, apalagi ya, itu kebutuhan mendasar seperti dari dasar hormonal, itu disamakan dengan cinta. Ini yang kedua, misalnya kesepian, ya, terus ingin ada yang menemani, itu bukan sebuah cinta, teman-teman ya. Ini bahaya sekali. Dan mungkin ini sangat relate dimanapun, kapanpun, misalnya kalau punya teman atau kita tuh sering ya melihat ada kata-kata nih, kalimat, aku tuh gak mau kesepian. Kalau kamu gak menikah, siapa yang nemenin kamu? Dan kata-kata begitu. Ya, kalau itu masih dalam tahap masih muda gitu ya, masih kecil, itu kan bisa diajarkan. Tapi ini biasanya diwariskan terus-menerus sampai dia dewasa, sampai bahkan dia sudah tua, dia tidak memahami, tidak belajar bahwa referensi cintanya itu sangat minim. Cinta itu boro-boro dikenali terhadap dirinya sendiri. Makanya ke orang lain juga nggak tahu. Aku tuh kan sering banget ya ketemu kasus narsistik, personality disorder ya, NPD. Punya pasangan NPD, udah terlanjur nih gimana. Jadi mungkin ada 3 pembahasan pada malam hari ini. Yang pertama aku bahas dari sisi psikologi dulu, teknikal, cara-cara yang menggunakan pikiran. Jadi ini sebelum kita bahas ke topik selanjutnya, kita lihat dulu nih, kalau dari psikologi itu apa aja sih yang dibahas tentang relationship. Yang kedua tentang spiritualitas, ya, bagaimana kita terkoneksi, harmoninya, zen, ada yin dan yang-nya. Baru dengan ketiga dengan kesadaran yang lebih utuh, lebih holistik. Oke, kita mulai dari tahap psikologi. Kalau dari psikologi, ya, pastinya menganggap bahwa ini adalah sebuah kebutuhan berpasangan itu ya. Kebutuhan psikologi, disitulah bahas hormon-hormonnya, oksitosin, dopamin, chemistry, chemical, proses kimiawi dari otak sehingga adanya kebutuhan untuk memiliki pasangan. Oke, itu satu. Itu fakta tidak terbantahkan. Tapi ini bukan cinta, ingat, ya. Cinta itu label tapi mewadahi segala sesuatu daripada kesadaran spiritualitas. Bahkan juga termasuk dalam teknis ilmu-ilmu yang akhirnya nanti mempelajari tentang cinta itu sendiri. Tapi yang dipelajari itu semua dari teknis, cara-cara agar kita itu mendapatkan hasil, yang mendapatkan cinta, itu bukan cintanya. Itu adalah prosesnya, nuansanya. Jadi, kalau dalam psikologis itu, selain daripada proses dia bertumbuh gitu, bertumbuh kan, akhirnya dia mulai ada sebuah pola, dan pola ini harus dia sadari terlebih dahulu. Apakah pola ini terbentuk dari pendaman emosinya, dari batinnya, apakah dia punya luka. Nah, ini di psikologi itu ada teknis, ada teknik-teknik dan pelajaran yang masih melibatkan pikiran. Jadi kalau psikologi itu masih melibatkan perasaan dan pikiran. Kalau sudah di spiritualitas dan kesadaran kita melampaui itu. Tapi kita bahas dulu nih yang pertama, karena biasanya lebih relate, lebih banyak di sini. Banyak kasusnya itu. Jadi di psikologi itu ada tiga nih fase. Yang pertama,
saat seseorang itu berhubungan ya, dua orang gitu ya. Jadi berhubungan tuh beda kelamin ya, beda kelamin. Kalau mau menikah ya beda kelamin, bukan beda agama. Beda agama sebenarnya nggak ada masalah, yang penting beda kelamin. Oke? Nah, yang pertama itu tadi konteksnya adalah fasenya publik, umum, secara umum, pengenalan. Jadi ada tahap pengenalan dari laki-laki atau perempuan, pengenalan. Dan ini saling terkoneksi dari sifat yang umum, masing-masing umum. Berarti public face, public nih. Jadi nanti ada sikap. Ini kita yang umum dulu ya. Nggak ada kayak intrik di belakangnya, kayak pembelajaran psikologis yang pakai trik-trik cara-cara mendekati dia atau bahkan manipulasi. Nggak perlu begitu. Zaman sekarang banyak yang sama. Jadi harus dilihat dulu. Sebenarnya kalau dari psikologi itu harus dilihat dulu nanti sampai ke fase yang paling akhir. Tapi kebanyakan biasanya dia mentok di fase kedua. Makanya butuh bantuan psikologis atau siapapun lah profesional. Nah ini kan umum, umum perkenalan, ya kan, public face-nya. Terkesan ada jarak, ada penutup, ada apa ya bahasanya tuh yang ditutup-tutupi gitu. Biasanya begitu. Kalau kalau di psikologi itu kan nggak bahas kesadaran ya. Yang penting bagaimana caranya kita bisa masuk ke pikiran dia, ke perasaan dia, mempengaruhi dia, memanipulasi dia. Nah, barulah ke privasi, private face atau ya private space-nya ketika sudah mulai dekat ranah privasinya. Jadi di situ mungkin mulai dekat, ya kan? Mulai nyaman, yang padahal itu bukan cinta sekali lagi. Itu adalah semua hormon, semua kebutuhan psikologis. Nah, di sini biasanya di hubungan privasi ini, kok yang publik udah nggak tahu. Ya publik kan, publik. Jadi yang tahu sama tahu mereka berdua punya hubungan ini. Ya serasa dunia milik berdua aja. Serasa dunia ini kayak hanya di ya dinikmati mereka berdua. Terus ada bahasa-bahasa, ada kode-kode yang mereka tahu gitu. Nah, yang terakhir itu private. Sorry, private udah. Jadi public, private, yang ketiga secret. Nah, secret ini sebenarnya harus kalau dari psikologinya harus ada tekanan mental atau tekanan batin agar dia menunjukkan sikap atau sifatnya. Nah, biasanya nggak sampai di sini. Nggak sampai nyentuh di fase secret. Jadi nggak tahu sifat, bukan sifat asli ya. Kalau dalam pembelajaran kita, pembahasan kita tuh manusia tuh nggak ada yang asli sifatnya. Yang ada pendaman yang tertutupi. Pendaman emosi apa sih? Yang akhirnya ketika dia tertekan, entah jadi emosi, emosian, pemarah, ya, membuat orang sakit, kasar, apapun itu semua adalah pendaman. Bukan sifat asli. Manusia tuh nggak punya sifat asli. Aslinya ya hanya kesadaran itu sendiri. Berarti bukan sifat. Jadi dalam kesadaran, sifat nuansanya saja ketika sudah selesai dengan semua pendaman itu, ya dia hanyalah sebuah kekosongan, ya, kekosongan atau kemurnian yang berperan sebagai siapa namanya. Misalnya aku Nando dan lain sebagainya. Tapi sebelum ini disadari atau sebelum dirilis lah pendaman emosinya, kan semakin banyak, dia akan semakin menumpuk sifat-sifat rahasia itu dan hanya muncul ketika dalam mode ditekan mode tertekan. Kalau sudah tertekan, dan ini yang fatal, alasan kenapa banyak orang ya, kalau dari data yang aku baca di sampai di bulan terakhir ini November, ada dari tahun 2025 Januari sampai November ini ada 317.000 perceraian. 317.000 perceraian. Itu nggak sedikit loh. Nah, kalau misalnya kalian memilih mau begitu ya nggak ada masalah. Tapi biasanya ada sebuah niat di pernikahan itu kan inginnya langgeng ya.
sakinah, mawaddah, rahmah. Dan ini sebenarnya adalah sebuah kesadaran yang tidak disadari sehingga tadi banyak sebenarnya yang bisa dibahas dari sini. Contoh kesalahpahaman ya. Ketika sudah menikah atau ingin menikah, aku ingin menikah karena ingin bahagia. Loh, kok ingin bahagia? Berarti sebelumnya nggak bahagia. Itu satu. Ya, aku ingin menikah supaya ada yang nemenin. Ada banyak sekali miskonsepsi, kesalahpahaman. Yang belum terdaftar juga masih banyak, Bang. Tuh, yang terdaftar saja 317.000, yang belum terdaftar bagaimana? Iya kan? Ini sebuah fenomena yang terus, dan itu banyak sekali. Nikahnya banyak, itu pun nikah ya. Kalau kalau nikahnya, terus kalau kawinnya gimana? Nah, itu bukan pembahasan kita. Tapi yang jelas di sini kalau kita mau sejahtera, mau sadar, mau enak hidupnya tuh dengan pembahasan yang lebih spiritualis ya. Kalau misalnya kebutuhan fisiologi saja atau kebutuhan biologis ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi itu punya konsekuensi. Dalam semua aktivitas dari pengalaman kesadaran, itu ada konsekuensi jika tidak berdasarkan kesadaran sebenarnya. Jadi, ya menikah itu untuk masing-masing pihak kan, untuk keamanan, untuk kenyamanan. Ada legalitas, ada sebuah ikatan. Nah, sebelum kita ngomongin nikah, sebelum nikahnya, pranikah itu, kalau dari psikologi, makanya dia harus nembus dengan psikotes, terus ada distest, dominance, influence, compliance, DS, ya DISC, compliance, steadiness. Jadi dicek tuh sampai akhirnya sifat, karakteristik, temperamen dari seseorang ini apa gitu. Biar sama-sama tahu. Walaupun itu masih ranah pikiran, tapi membantu. Setidaknya ada kesadaran di mana masing-masing dari pihak yang ingin berpasangan ini memahami, ingin memahami pasangannya. Walaupun ini belum berbicara tentang kesadaran. Karena kalau ngomong pikiran, ranah psikologis, itu tentang luar. Tentang kita keluar. Maksudnya gini, maksudnya aku kan nggak tahu dia. Gitu. Jadi aku ingin tes dia. Aku ingin cari tahu tentang dia. Yang itu nggak salah, wajar, dan nggak ada masalah. Karena itu pikiran. Pikiran itu fungsinya untuk teknis, matematis, dan mekanis. Jadi teknisnya kita untuk mempelajari perilaku, tindakan, atau bahkan pemahaman, paradigma yang dimiliki oleh pasangan atau calon pasangan itu. Nah sekarang, kalau kita masuk ke ranah spiritual, atau bahkan kesadaran, ya. Jadi ini sebenarnya sama di ranah spiritual dan kesadaran, bedanya nanti kita bahas. Tapi kalau dari ranah spiritual atau kesadaran, kita nggak peduli tuh sama pihak lain. Yang penting dalam batinnya kita sendiri. Nah ini yang kadang sering dilupakan. Bukan sering dilupakan lagi, karena aku nggak tahu apa yang salah dengan diriku, atau aku nggak tahu, lah kan aku benar-benar aja, karena masih tertutupi oleh ego kita sendiri. Jadi kita nggak sadar kalau ada kesadaran. Makanya ada yang namanya pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Bawah sadar, itu kita nggak sadar kalau bawah sadar itu ada, di bawah sadar. Nah, ada kesadaran itu sehingga sulit biasanya untuk introspeksi diri, untuk masuk ke dalam batin sendiri, agar bisa bertemu atau mendapatkan pasangan ideal tadi. Karena biasanya yang terjadi adalah, ya udah, yang penting punya pasangan, yang penting begini dan begitu, yang penting dia nyambung, yang penting pemahamanku sama nih dengan dia, yang penting enak diajak ngobrol, yang penting aku bisa ada yang nemenin, atau jangan-jangan sampai ke titik terendah, maksudnya dalam hukum Maslow itu kan ada yang memenuhi kebutuhan basic, makan, minum, tidur, tempat tinggal, terus baru nanti sosial, baru nanti yang atas dan makin ke atasnya. Atau jangan-jangan menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan, minum,
Ya termasuk mungkin hubungan badan itu sendiri. Tapi kalau levelnya masih di situ, ya boro-boro untuk membangun relationship berdasarkan cinta kasih. Nah itu, kalau misalnya memang niatnya begitu nggak ada masalah, tapi itu rawan, cenderung menimbulkan banyak trauma karena kalau biasanya menikah kan punya anak ya. Anak nggak minta. Kalian, aku, kita semua nggak ada yang minta loh lahir ke dunia ini. Kalau kita bahas dari sisi ego, bukan spiritual. Kalau kita bahas dari sisi ego, dan ego yang menyimpan semua trauma itu, semua penderitaan, kenapa aku hidupku begini dan lain sebagainya. Jadi merasa tersakiti, merasa banyak trauma, di situ disimpan di ego. Kalau dari ego, aku nggak pernah minta dilahirkan, sama ke anak-anak juga kalau misalnya dia nggak pernah milih orang tuanya siapa. Nah, kalau sampai sekarang banyak sekali perceraian mempengaruhi rumah tangga dan mempengaruhi anaknya juga, menimbulkan sebuah dampak faktor psikologis lagi ke anak-anaknya, sehingga menimbulkan warisan trauma yang akan terus ke depannya. Jadi kalau secara spiritual, itu ada namanya yin dan yang, ya. Jadi energi yin bertemu dengan yang. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ini juga nanti ada hubungannya dengan manifestasi, ada hubungannya juga dengan keberlimpahan, kelayakan dalam berpasangan itu yin dan yang. Kalau yin bertemu dengan yang, akhirnya kalau menyatu berpasangan itu mereka menjalaninya tuh harmoni. Barulah dengan kesadaran. Nah, kesadaran itu saling bisa menintrospeksi diri, saling bisa menjaga satu sama lain dari hubungan yang sehat, yang enak, yang nyaman, yang sadar sebenarnya. Sehingga yang terjadi kalau misalnya ini diterapkan ke semua orang, kalau misalnya orang sudah sadar gitu ya, enak kan? Karena biasanya banyak salah paham di masyarakat. Atau mungkin sebelum kita sadar juga banyak yang salah paham. Bahwa cinta itu yang kalau misalnya gini contohnya, aku kangen sama dia. Hanya dia satu-satunya. Kalau nggak sama dia, aku nggak hidup rasanya. Rasanya kayak mati. Itu bukan cinta, itu ego approval, kemelekatan. Dan banyak sekali fenomena atau pemahaman, pemikiran yang menormalisasikan itu. Sehingga, jangankan yang tadi diomongin, baru dalam hubungan saja kayak ada sebuah standar di mana hubungan yang sebenarnya aneh kalau aku lihat di sosial media itu. Yang bercandanya sampai nyakitin fisik dan lain sebagainya. Atau verbal abuse. It's it's not. Hanya karena ingin punya pasangan itu sangat berbahaya. Kita nggak tahu sebenarnya celah gini deh. Saking berbahaya ini, aku kadang nggak bisa ngomong secara frontal. Ya bisa sakit hati juga kan. Kita nggak boleh ini ya, nggak boleh terlalu barbar. Yang jelas tuh gini, bisa terjadi banyak korban karena dia sendiri yang membuka celah itu, kesempatan itu untuk menerima seseorang masuk ke dalam kehidupannya yang mana dia belum pernah menyadari, belum pernah membersihkan pendaman batinnya, sehingga yang datang dengan pola serupa yang datang ke dalam hidupnya dia karena dia juga mencari misalnya kebutuhan pasangannya untuk ya untuk mengisi kebutuhan berpasangan. Terus yang kedua, biasanya gini, biasanya sakit hati kalau misalnya hidup itu nggak perlu kok berpasangan. Nah, terus mulai muncul tuh di pikiran-pikirannya itu. Eh, berusaha untuk dapat pasangan atau enggak berusaha untuk menutupi tadi seakan-akan memang dia tidak butuh pasangan tapi hatinya itu benar-benar butuh. Nah, itu harusnya disadari, dirilis. Karena biasanya yang terjadi malah munafik itu bahaya. Itu di-repress, ditekan pendaman-pendaman itu. Padahal itu hanyalah pendaman batin, hanyalah sebuah
rasa, sensasi yang harusnya disadari saja. Dari spiritual itu, dari kesadaran itu, sebenarnya semua udah lengkap. Tinggal kamu mau nyadari atau enggak. Tinggal kamu itu mau nggak sih menetralisir semua pikiran, semua perasaan, semua program, semua dogma yang tadi udah kamu rasakan, sudah kamu simpan, ya tinggal disadari saja. Sampai akhirnya kamu sadar bahwa cinta itu diri kamu sendiri, bukan segala sesuatu yang ada di luar kamu. Misalnya aku kangen sama dia, aku cinta sama dia, itu bohong, itu ilusi, nggak ada. Itu, misalnya gini, kamu punya pasangan, ataupun ya, yang kamu nggak punya pasangan, jadi ada objek yang ngarep, ada objek harapan kamu, itu ngarep. Nah, ini semua sama. Kamu menempatkan kebahagiaan yang kamu kira itu adalah kebenaran, padahal bukan. Kamu kira cinta itu di luar dari diri kamu. Kamu pikir cinta itu di pasangan kamu atau di objek khayalan kamu, di objek afeksi itu. Sehingga yang terjadi banyak sekali kesalahpahaman, banyak sekali konflik, cemburuan, ketakutan ditinggal, itu masalah. Kalau dari kesadaran itu sebenarnya simple, gampang. Menikah, mau sendiri atau mau punya pasangan, itu nggak ada masalah. Karena pasangan dan tidak punya pasangan, kamu udah lengkap, kamu udah utuh, kamu udah cinta itu sendiri. Bedanya adalah, kalau misalnya punya pasangan itu hanyalah refleksi, pancaran dari batin kamu, kalau sendiri juga nggak ada masalah. Yang penting jujur, yang penting sudah menetralisir semua pendaman, karena artinya kamu sudah selesai berdamai dengan diri kamu sendiri. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin tekanan dari luar lagi, balik lagi keluar. Kamu akan ditanya, kok belum menikah, kok belum punya pasangan? Ya itu semua adalah dogma, balik lagi. Warisan, trauma yang diciptakan dari masa lalu, seakan-akan orang atau siapapun tuh harus punya pasangan. Padahal enggak. Coba sadari aja itu. Nah, sekarang kita coba praktek, coba latihan gini. Ingat bahwa cinta itu bukan di luar dari diri kamu. Nah, sekarang kita praktek nih. Aku kasih contoh dulu. Misalnya kamu suka nonton drama Korea. Kamu sampai nangis, kamu sampai sedih ketika misalnya ada kan cerita yang nggak jadian gitu. Udah ada laki-laki sama perempuan, udah tampil di drama itu, sudah menjalin hubungan, di endingnya pisah. Wah, nangis kan? Yang nonton kadang pada nangis. Sampai kadang nggak bisa move on. Nah, coba sadari itu. Berarti cinta itu ada di mana? Di dalam diri kamu sendiri kan? Cinta itu. Yang mana itu semua aktor yang memang ya udah kalau ceritanya selesai kan mereka juga selesai. Itu semua acting, ilusi. Dan sama, kehidupan kamu juga ilusi, acting. Tapi kamu terlalu larut, sama seperti kamu larut melihat menonton drama Korea itu. Maka sekarang sadari bahwa cinta itu ada dalam diri kamu sendiri. Ketika kamu sudah sadari itu, oh ternyata aku cinta itu sendiri ya. Ada, tapi kamu sering salah pahami bahwa akhirnya melekat terhadap cinta itu. Terbayang-bayang dengan objek, terbayang-bayang dengan sosok yang ingin kamu cintai. Padahal sosoknya nggak ada, cintanya ada, tapi kamu salah pahami itu labelnya. Jadi sehingga kamu pikir menempatkan objek itu di luar dari diri kamu. Nah ini penting sebenarnya. Tapi terserah, kalau misalnya kamu memilih untuk, aku kayaknya nggak cocok dengan kesadaran, ya nggak masalah, karena itu kesadaran kamu saat ini. Untuk mengalami semua perjalanan pertumbuhan spiritual, kamu memang harus merasakan itu dulu. Sebelum akhirnya bisa merasakan, oh iya cinta itu adalah aku, sang cinta itu sendiri, yang berada di dalam diriku ini. Atau yang
disebut dengan aku itu adalah cinta. Berarti cinta itu yang memancarkan, pancarannya. Bukan sebaliknya, bukan akhirnya kamu butuh dicintai, butuh divalidasi. Tapi biasanya dalam pertumbuhan spiritual, seperti anak-anak kan awalnya butuh dicintai, butuh aman, butuh kasih sayang, diisi dulu. Sehingga kita bisa tahu, oh ternyata banyak orang yang belum terisi ketika pada masa kecilnya, dan akhirnya sampai dewasa, dia dengan data yang lama, ketika dia mengingat terus, tanpa sadar, dia merefleksikan itu keluar dia. Sehingga kalau dia ingin pasangan, harus divalidasi semua keinginan dia, kebutuhannya itu, kebutuhan cintanya, harus segera terpenuhi. Bukan berarti, kalau dari kesadaran, itu perasaannya semua lenyap loh ya. Kalau justru kamu sadar, kamu lebih bisa bucin. Tapi bucinnya sadar. Bukan bucin yang gak enak, gak nyaman. Ketika kamu bucin tuh sadar. Saling bisa menikmati perasaan cinta itu satu sama lain. Tapi ketika nggak menyadari ini, bucin ya, kayak yang bucin yang awam, bukan dari kesadaran itu, ketika nggak mendapatkan rasa itu tadi, memenuhi rasa itu, jadi ada yang kurang. Karena itu berangkat dari rasa kekurangan. Ketika berangkat dari rasa kekurangan, ini akan terus memunculkan sebuah fenomena baru. Fenomena yang sebenarnya itu hanyalah pengulangan. Tapi masalahnya baru, polanya sama. Tapi nanti biasanya hanya berulang berganti-ganti aja. Konfliknya, masalahnya, dan lain sebagainya. Disadari itu semua selesai. Maka kalau dari kesadaran, ya gampang. Kamu kamu itu udah sepenuhnya, sudah seapa adanya, berarti sudah cukup. Sudah sekesejatian itu sendiri. Mau ada pasangan ada enggak, kamu udah cukup. Cuman ini butuh disadari loh ya. Jangan dari pikiran nggak nyampe, bingung dia. Masa aku nggak punya pasangan, kayaknya nggak gitu, kayaknya ada yang kurang. Iya, karena pikiran sama perasaan dia masih ngeling di situ. Dia masih belum terima tuh. Karena penuh dengan semua program tadi dari luar kan. Masih banyak tuh. Dari luar, dari dalam. Bayangin ya, dari luar. Tekanan masyarakat, tekanan keluarga. Dari luar nih, dari luar diri kita. Dari dalam, program. Ya, semua yang tadi sudah dialami oleh kita, sudah diingat. Gimana nih kalau nggak punya pasangan, ketakutan itu, kekhawatiran itu, dan lain sebagainya. Jadi dari dalam, dari luar tuh ngekeras kita, ngehancurin semua itu. Semua ilusi kita, sebenarnya ego yang dihancurkan. Makanya sadari saja. Kadang sadar, kadang enggak, itu gimana Bang? Berarti kalau lagi saat tidak sadar, cobalah untuk disadari. Karena ketika lagi nggak sadar, itu sebuah momen kesadaran juga yang sedang berada atau larut dalam pendaman, dalam pemikiran, atau dalam rasa, larut. Larut dalam kondisi itu. Sehingga kondisi itu penting untuk segera menyadari situasi, kondisi, agar kita bisa releasing, kita bisa melepas pendaman emosi itu, dan kita kembali pada kesadaran. Jadi nggak ada masalah. Cuma biasanya lupa. Jadi pelampiasan, jadi pelarian. Karena memang biasanya belum belajar atau belum mengenal kesadaran. Ya nggak apa-apa. Itu juga semua adalah kesadaran. Oke ya. Untuk sadar berarti pendamannya diberesin dulu. Bang, benar sekali. Sangat-sangat benar. Jadi ya inilah prosesnya. Perjalanan yang nyaman sebenarnya. Nyaman walaupun, tapi kan aku sakit hati, aku udah ditinggal. Ya kan? Aku diselingkuhi. Misalnya kan, aku kesepian dan lain sebagainya itu. Itu pendaman juga disadari saja. Mau memilih untuk berada dalam pendaman itu, it's okay. Itu pilihan juga, pilihan dari kesadaranmu. Jadi mau melarut dalam perasaan itu, sakit hati. Kalau misalnya
ingin berada dalam zona begitu dan kamu menikmati itu nggak ada masalah. Cuman kalau misalnya ingin selesai dengan semua drama, trauma itu, ya segera sadari dengan teknik-teknik yang sering kita bahas. Salah satunya adalah dengan mirroring ya, bercermin. Karena tubuh kita sendiri adalah katarsis. Ketika katarsis ini dilakukan, pikiran, perasaan, semua pendaman emosi itu pelan-pelan bisa lepas, bisa selesai. Oke, berarti selanjutnya, ketika kita sudah sadar nih, lalu apa efeknya? Jadi buat apa sadar? Jadi sadar berarti gak harus punya pasangan, gak ada yang bilang gak harus. Sadar itu bebas. Cinta itu membebaskan. Cinta itu adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Berdasarkan kesadaran, berdasarkan intuisi itu sendiri, berdasarkan cinta itu sendiri. Masalahnya adalah semakin banyak orang merasa dirinya terpendam, terkekang, terjebak, terpenjara oleh banyaknya dogma, doktrin, pendaman emosi itu sendiri, semakin dia tidak sadar kebebasan itu. Semakin dia tidak sadar bahwa cinta itu yang membuat dia merasakan semua pengalaman itu. Cinta itu loh dasarnya. Mau kamu rasakan benci, suka, sedih, itu tuh latarnya cinta. Yang dilabeli semua nuansa emosi tadi. Yang karena melekat. Contoh, kamu takut. Takut itu dasarnya cinta kan? Cinta dulu. Tapi ada program, ada doktrin, ada dogma misalnya. Kamu takut kehilangan orang tua. Itu kan cinta sebenarnya. Tapi takutnya munculnya di depan. Karena banyak sekali takut ini. Oh, orang tua sudah sepuh dan lain sebagainya. Coba sadari semuanya tuh. Sadari, sadari, sadari. Semua pendaman itu yang hadir tinggal cinta. Kamu udah cinta itu sendiri. Kamu sudah kebebasan itu sendiri. Sehingga seberapa sakti Anda, Kak? Nggak sakti. Kesadaran itu nggak perlu sakti. Karena sakti itu yang sadar diri kita sendiri. Sakti atau enggaknya, bukan orang lain. Jadi ketika kita mau melihat orang lain sakti, ya kan? Ya sebenarnya bukan tentang di orang lain kan? Kita tuh nggak penting terhadap orang lain yang mau mengukur karena ukuran itu sendiri berada dalam spektrum kesadaran. Nah, spektrum itu ya nuansa. Nuansa itu ya hanyalah gelombang, ya hanya fenomena, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya kita ingin hidup berkeajaiban, berkesadaran ya, atau ya berkelimpahan itu tadi, ya minimal sadar. Ya sadar dengan kebebasan ini. Sadar terhadap ruang ini yang segala sesuatunya sudah terjadi, sudah eksis. Ketika kita sudah sadar, ya banyak pilihan. Karena kita adalah ruang untuk memilih dari kehendak bebas atau free will. Masalahnya tadi kalau kita kembali topik cinta ini, banyak nggak sadar. Karena umurku sudah sekian-sekian. Harus segera menemukan pasangan. Harus begini dan begitu. Terus aja. Bukan dari intuisi, bukan dari ketuhanan. Sehingga yang terjadi banyak yang sebenarnya dalam pilihan nggak ada yang salah pilihan. Itu semua berada dalam fase state of being namanya. State of being itu kamu nih berada dalam jalur frekuensi vibrasi. Kehidupan ini anggap satu garis waktu timeline-nya. Nah, karena satu garis waktu ini sebenarnya satu garis waktu ini nih banyak dimensi. Garisnya tuh banyak. Nah, itulah frekuensi vibrasi. Bayangin radio, ya, radio. Radio itu kamu bisa geser frekuensinya. Kiri, kanan. Kiri, kanan.
Nah, ke kanan biasanya frekuensi yang tinggi, ke bawah frekuensi yang rendah. Anggap aja gitu. Nah, kamu ber- berpikir, karena selama ini mungkin belum mengenal kesadaran itu berbagai dimensi, meliputi berbagai dimensi, ya kesadaran, apapun yang kamu sebut, kesadaran, ketuhanan, apapun itu labelnya. Nah, kamu kira itu semua satu jalur aja. Ketika kamu mengira kamu adalah pikiran ini, kamu adalah hidupmu ini, yang nggak ada pilihan, nggak ada free will. Makanya kalau masuk dalam kasus orang-orang kenapa sih kok menikah dengan pasangan yang salah, yang NPD, yang akhirnya baru ketemu nih, akhirnya, oh dia tuh orangnya begini dan begitu. Ya karena bergerak dalam sebuah pola, dalam frekuensi yang dari awalnya dia nggak sadari. Walaupun ya itu sudah kejadian, sudah terjadi, ya sadari saja. Sehingga yang terjadi begitu terus polanya. Gitu ya. Coba tadi ada banyak pertanyaan kayaknya. Apa tanda-tanda sudah sadar, Bang? Tandanya nggak ada, tapi gini ya. Sebenarnya tanda-tanda sadar itu yang paling penting kita yang merasakan sendiri, mengalami sendiri. Karena kalau merujuk kepada orang lain, nggak ada kepastian. Ramana Maharshi tahu nggak? Yang telanjang dada gitu. Setelah dia tercerahkan, setelah dia sadar. Patanjali, Rumi, Jalaluddin Rumi, tiba-tiba yang sadar dia tari darwis gitu kan, nari darwis yang muter-muter. Masa kamu sadar harus tari darwis gitu kan, muter-muter. Patanjali puasa, berpuasa. Apakah kalau sadar harus puasa? Kan enggak. Jadi begini, ini tricky. Jawaban ini nggak ada yang pasti. Karena pengalaman kesadaran hanya kamu sendiri yang tahu. Kalau dari aku, ya, berdasarkan pengalaman kesadaran pribadiku sendiri adalah bukan tentang kesaktian, bukan tentang nanti kamu bisa keluar dari tubuh, OBE, out of body experience, bisa melihat multiverse dan lain sebagainya, nggak perlu begitu. Itu hanyalah fenomena. Ingat, fenomena itu hanyalah yang tenggelam dan muncul. Hanya yang naik dan turun. Kamu sadari noumenanya. Yang hening, yang sadar ini, ruangnya. Nah, untuk menyadari ruangnya, salah satu caranya, atau kalau bisa dibilang satu-satunya cara untuk melepas ketidaksadaran, yaitu kamu coba sadari setiap dogma, doktrin, keyakinan, pendaman emosi yang selama ini telah ada dalam diri kamu, pikiran, perasaan, dan tubuh. Apakah kamu punya trauma? Apakah kamu punya ketakutan? Apakah kamu punya kekhawatiran? Apakah kamu punya keinginan? Apakah kamu punya kemarahan? Disadari. Dan itu, makanya gini, Zen, terus Nisargadatta Maharaj, gak pernah tuh bilang bahwa ciri-ciri orang sadar atau nanti tercerahkan gimana. Termasuk Rumi kan, mau apa, nggak ngasih ilmu, bukan ilmu, atau pemahaman, atau informasi, enggak. Nih, kamu lakuin ini, selesai. Kamu praktekin ini, selesai. Prakteknya yang penting. Kamu praktek, kamu ngalami sendiri. Dan interpretasinya subjektif, bisa beda-beda. Jadi, ketika tanda-tanda sadar aku ungkapkan, ya beda, nanti hasilnya salah. Makanya agama tuh jadi konflik. Kenapa? Karena harus dari tanda-tanda sebuah fenomena. Padahal fenomena tuh gerakan yang nggak pasti. Padahal nabi atau orang tercerahkan tuh punya subjektivitas dalam pemahaman tentang spiritualitasnya. Dan itu yang didengarkan pengikut. Dan pengikutnya salah paham. Menganggap bahwa, oh ini loh jalan kesadaran. Padahal jalan kesadaran tuh nggak ada jalannya. Tuh. Nah, cara untuk merasakan menyadari bahwa kita cinta atau kebahagiaan itu sendiri, caranya adalah dengan pelan-pelan
kita mengalami ruang dari kesadaran kita nih. Contoh prakteknya, yang tadi aku bilang, sekarang coba diam. Ketika kamu memikirkan sesuatu, memikirkan seseorang yang kamu cintai tadi, apa rasanya? Kalau ada rasanya, misalnya cinta itu, berarti kan cinta itu hadir di situ. Ada kan? Berarti cintanya tuh bukan di orang itu. Yang mana labelnya, objeknya memang orang itu, misalnya. Nggak usah orang lah, benda apapun. Uang, cinta uang gitu ya. Itu objeknya. Tapi kalau misalnya susah ya, pakai orang ya. Karena cinta ke orang itu kan enak gitu. Orang yang kamu pedulikan, orang yang kamu suka lah. Coba dulu. Ketika kamu sadar itu bahwa, oh ternyata bukan tentang orang itu. Memang sosoknya tuh orang itu yang muncul. Tapi kalau kamu lebih dalam, sadari lebih dalam dimensinya, itu bukan tentang orang itu. Tapi cinta yang tadi sudah ada dalam diri kamu itu. Nah pelan-pelan kamu cuma sadari, nanti sosok itu lenyap. Yang ada hanya cinta itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak pernah tuh ada yang namanya he is the one atau she is the one. Itu nggak pernah ada. Itu objek atau sosok yang dimunculkan pikiran kamu karena interpretasi dari pendaman rasa. Coba sadari pendamannya. Yang terjadi hanyalah ada, itu yang muncul hanyalah cinta. Yang original, yang asli. Bukan kemelekatannya. Nah, semakin kita sering menyadari cinta itu, ya semakin dekat kita, semakin sadar, oh cinta tuh yang ini. Udah, nggak ada kata-kata lagi. Termasuk yang tadi, ada sebuah kalimat, cinta tidak harus memiliki. Ya kan? Kalau misalnya cinta tidak harus memiliki tapi dia nggak ikhlas, itu berarti masih ada hasrat untuk memiliki. Nah, kesempatan itu, kalau dari kesadaran, untuk disadari, bukan untuk dipendam lagi. Kalau biasanya, kalau nggak dari kesadaran, kan misalnya ada orang putus cinta gitu ya. Ketika dia putus, menikah sama yang lain misalnya, calon pasangannya itu, lalu dia bilang, cinta tidak harus memiliki gitu. Tapi itu sebagai pelarian aja, walaupun dia sakit hati. Nah, itu dibiarkan. Itu biasanya dipendam, bukan disadari, bukan dirilis lah, bukan dilepas pendaman emosi itu. Ketika sudah terbiasa untuk merilis pendaman emosinya, ya sudah biasa saja. Tanpa dia, kamu baik-baik saja, kamu sekarang lengkap, kamu hadir sebagai kesadaran, sebagai ruang. Ruang dari segala realitas yang bisa terjadi, buka semua potensi kemungkinan bahwa bisa kok ada lagi yang lain, ada lagi kok. Dan itu benar-benar tulus kita mengungkapkan itu. Bukan dari perasaan yang masih memendam. Tapi bukan berarti memendam itu salah. Mendam itu ya, itu tanda bahwa oke, masih ada perasaan ini, nikmati enggak ya? Oke, nikmati aja dulu, santai, sadari. Oke, masih mau ku nikmati biarin aja. Ya udah terus. Jadi sebagai reminder pengingat sampai akhirnya kamu memutuskan, oke, sudah saatnya aku rilis, sudah saatnya aku sadar. Full rilisnya selesai. Jadi tanda itu mengingat bahwa ya kamu punya perasaan kemelekatan tadi yang memang ditujukan pada seseorang itu yang membuat kamu mungkin masih teringat, masih ter-attach ya, termelekat. Jadi masih santai aja kalau misalnya memang belum punya niat untuk melepasnya secara utuh. Jadi nggak salah ya kalau misalnya mau menyimpan, memendam. Buat diingat-ingat juga nggak apa-apa. Yang kalau misalnya menderita karena itu sampai akhirnya nangis, bertahun-tahun nangisnya lagi. Ya itu kan sakit rasanya. Kalau sakit, cobalah untuk dinetralisir. Bukan dicoba diikhlaskan, coba sama dengan beneran itu beda. Sama seperti ingin tidak sama dengan punya. Kalau ingin, yang nggak sama dengan punya, ingin berarti nggak punya. Sama.
Ketika berusaha, ketika hanya mencoba tadi, mencoba ikhlas, ya bukan ikhlas. Nah, coba ikhlas itu susah kalau tidak dengan teknik yang benar, dengan teknik yang tepat. Makanya di kesadaran tekniknya kita punya cara, punya teknik untuk bisa langsung. Makanya tadi aku di awal bilang, ini materi topik pada malam hari ini jalan pintas. Untuk bisa misalnya kamu galau, stres, karena nggak punya pasangan atau ditinggal, diselingkuhi, apapun itulah alasannya. Itu semua tuh cuma fenomena saja. Tidak mengganggu originalitas keaslian kamu itu, yang sadar, yang utuh, yang damai, yang tenang itu. Sehingga ya dengan teknik pelan-pelan kita sadar sebagai kemurnian, sebagai kesadaran. Bahkan kesadaran itu sendiri label, paling dekat kesadaran. Kalau aku bilang kamu bukan kesadaran, lalu apa? Ngeblank kan? Ya ngeblank itu aja, diem. Jadi paling sadar itu ya, paling dekat ya kamu adalah kesadaran. Nah, supaya nggak terjebak ketemu orang-orang yang belum tersadarkan gimana. Ketemu otomatis yang sefrekuensi. Yang ini yang tahu pastinya kamu sendiri. Bagaimana ketika bertemu dengan orang yang tidak sefrekuensi, ada muncul rasa tidak nyaman. Kalau misalnya sekarang kamu santai, kamu bahagia, kamu damai, udah enak berarti selesai. Tinggal sadari aja. Biasanya orang-orang itu selesai, nggak akan ketemu lagi. Kalau misalnya masih ada pikiran, ya pikirannya biarkan apa adanya, amati. Misalnya, takut ketemu orang-orang yang tadi, yang NPD, yang jahat. Sadari pikirannya, selesai. Karena ini semua tentang jawaban, pancaran dari batin. Karena semesta hanya akan memberikan itu bukan dari kata-kata atau perasaan, tapi semua dari, ya susunan dari state of being itu sendiri lah, kesadaran itu sendiri. Yang memang pancaran batin itu bergerak dia, menyesuaikan dengan realitas. Sebenarnya realitas yang menyesuaikan pancaran batin kamu. Tapi kan secara umum kita memahaminya, oh aku realitas mendatangkan atau semesta mendatangkan gitu. Sebenarnya terbalik. Kesadaranmu itu yang mengubah realitas. Karena kesadaran itu yang bergerak. Dia transisi menuju ke dimensi atau kesadaran di mana kamu udah dapat pasangan yang baik. Kan begitu. Karena dalam kesadaran semuanya udah terjadi. Segala sesuatu tuh sudah eksis. Di mana kamu, yang ini, yang itu, yang positif, yang punya pasangan baik, dan itu udah ada. Nah, udah ada, misalnya di sini misalnya. Nah, sekarang kesadaran kamu nih masih di sini. Kesadaran kamu yang saat ini sekarang lagi sadar tapi belum punya pasangan itu. Kamu sadari, kamu lepas pendamannya, dia bergerak kesadarannya. Nah, sekarang kamu udah sadar di titik yang ini. Kamu bangun, kamu sadar, oh kamu udah di realitas yang itu. Tapi ada prosesnya, konsekuensi namanya konsekuensi sunatullah atau hukum semesta. Untuk bergerak sana ada prosesnya. Dan proses itu harus dijalani semuanya dengan totalitas. Namanya nuansa kesadaran, pengalaman. Ada prosesnya. Nah, biasanya prosesnya itu butuh perjuangan atau ada yang disebut dengan penderitaan. Kayak sadari penderitaannya, biar nggak menderita lagi. Kalau kesadaran nggak ada jalannya, apakah semua orang bisa tiba-tiba berkesadaran? Ini pertanyaannya bagus banget. Kalau kesadaran nggak ada jalannya, jadi benar ya, kesadaran nggak ada jalannya. Itu pernyataannya ini bagus kan ya. Kesadaran nggak ada jalannya. Iya, karena segala sesuatu adalah kesadaran. Kalau kesadaran ada jalannya, berarti dia cuma satu garis loh. Berarti di luar daripada kesadaran bukan kesadaran. Padahal segala sesuatu adalah kesadaran. Makanya kalau segala sesuatu udah kesadaran, makanya nggak ada jalannya. Nah, tapi ada yang disebut dengan spektrum atau nuansa kesadaran. Nah, ini pembahasannya di state of being. Termasuk menjawab apakah semua orang bisa tiba-tiba berkesadaran. Ini jawabannya di state of being. Tadi sebenarnya sama seperti jawaban frekuensi dan vibrasi. Kesadaran yang di sini
Di sini harus ketemu ke sini. Sama. Ada namanya super consciousness, pikiran super sadar. Di mana pikiran super sadar nih mewadahi namanya kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif ini kan nggak instan ya. Aku kasih contoh. Ada 4 negara Nordik, Eropa, Denmark, Swiss, Finlandia, Norwegia. Ya, kalau nggak salah itu. Yang benderanya tuh salib itu, yang misalnya Denmark, Swiss yang tambah putih, terus latarnya merah, Finlandia yang biru, putih, gitu ya. Ini kan sama-sama salib nih, salib yang miring gitu. Mereka punya akses fasilitas pendidikan gratis, kesehatan, dan masih banyak lagi yang memang benar-benar memudahkan masyarakatnya. Nah, itu kan berkesadaran tuh berarti. Terus sangat minim. Di Finlandia tuh hampir zero kriminalitas. Nah, pertanyaannya, sama nggak dengan negara kita ini? Jawabannya kenapa? Karena ada yang namanya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif itu adalah hasil dari mayoritas. Makanya jangan kaget kalau misalnya punya pemimpin bla bla bla. Ternyata yang terjadi di kalangan bawah juga kalau kita ngomong pakai atas bawah gitu ya. Contoh, aku sering dengar berita atau baca berita. Misalnya kemarin ada truk durian jatuh, kan terguling. Masyarakatnya langsung ngambil tuh, bener-bener. Durian-durian itu. Apalagi ikan, sembako, ya. Bukannya dibantu. Dan ini masif, banyak sekali terjadi beritanya. Ketika ada truk atau kendaraan yang membawa barang, goods gitu ya, harusnya itu kan ditransportasikan, dibantu gitu. Enggak, diambilin sama masyarakatnya. Dan itu banyak berbondong-bondong. Langsung diambilin semuanya itu. Itu korupsi bukan? Korupsi kan? Jadi jangan sampai berharap kepada yang kok kenapa ya begini dan begitu. Coba lihat kesadaran kolektifnya masyarakat itu. Makanya salah satu dari yang aku jalankan ini, kita nggak bisa berharap sama orang lain, ya kan? Kita nggak bisa. Apalagi sakit hati sama orang, itu nggak bisa. It's not about other people. Ini bukan tentang orang lain, ini tentang diri sendiri. Makanya ketika aku sekarang ngomong tentang kesadaran, tentang spiritualitas, sebenarnya ini juga bukan tentang kalian, ini tentang diriku sendiri gitu. Kalau kita mau pakai ngomong yang jujur. Ini kan tentang bagaimana akhirnya aku itu bisa mengekspresikan, bisa muncul sebagai kesadaran yang memang nanti dualitasnya ini, fenomenanya juga tampilannya, entah bisa membantu atau tidak, entah ada yang dapat kesadaran lagi dari ngomong-ngomong kesadaran ini. Itu dampak atau efeknya. Tapi minimal pasti pelan-pelan satu persatu bisa signifikan nanti lama-lama dikit-dikit jadi bukit. Karena kalau kita ngomong kesadaran, ya pasti ada prosesnya juga, yaitu kan nuansanya, spektrumnya ada proses. Makanya, apakah semua orang bisa tiba-tiba berkesadaran? Itu nggak tahu jawabannya kalau misalnya tiba-tiba semuanya berkesadaran, dapat apa ya? Dapat tiba-tiba boom gitu. Itu bisa aja terjadi juga, tapi ada prosesnya. Kayak misalnya sekarang ini juga ada proses gerakan yang signifikan kok, walaupun nggak kelihatan berkesadaran itu. Tapi kan nggak langsung semua ya, kita bisa lihat bahwa sedikit demi sedikit ya. Mungkin kita nggak lihat aja, karena ya dunia ini luas atau kita ngomong konteksnya di masyarakat kita ini kan banyak kan. Tapi seiring berjalannya waktu, kesadaran itu mulai muncul, mulai meningkat, mulai memberikan nuansa
yang memperbaiki berbagai aspek. Nah, kalau ngomong kesadaran pasti kan bisa memperbaiki atau memulihkan ya kesehatan, spiritual, apapun lah ya, hubungan, relationship, kekeluargaan, itu semua bisa mempengaruhi. Yang paling utama ya diri sendiri. Nah, bagaimana kita mengubah orang lain dan memang utamanya atau konteksnya bukan tentang mengubah orang lain, tapi tentang diri sendiri. Orang lain mau berubah atau enggak, itu enggak ada masalah. Sebenarnya enggak ada masalah. Tapi bagaimana efek daripada gangguan orang itu atau kehadiran orang itu masih mengganggu enggak batin kamu? Ya sadari itu sampai akhirnya kamu nggak merasa terganggu lagi. Yang jelas nanti pilihannya dua, biasanya efek sampingnya dua, semesta membiarkan itu akhirnya kamu menjadi ruang, menjadi lebih kuat, atau enggak ya orang itu meninggalkan kamu. Ya kamu nggak lagi diganggu oleh orang-orang yang serupa. Yang akan didatangkan lagi frekuensinya biasanya orang-orang yang lebih tinggi lagi, entah itu nanti tantangan yang lebih atau memang sudah saatnya kamu bertemu dengan orang-orang yang lebih baik. Kita nggak tahu, karena semesta ini ya sering-sering tanyakan saja kepada semesta gitu. Dan dari kesadaran 5 dimensi. Tapi kalau dari kesadaran 5 dimensi kita nanti bahas lah di topik berikutnya ya. Kesadaran 5 dimensi, bagaimana caranya, tekniknya kita mengenal ada 3 dimensi dan 5 dimensi, afirmasinya itu berbeda. Karena kamu mulai bergerak untuk memunculkan pendaman itu atau memunculkan semua tadi pertanyaan itu ke permukaan lewat afirmasi 3 dimensi. Dan ketika kamu sudah sadar sebagai non-dualitas, kamu bisa menyadari ruang kesadarannya, masuk saja di dalam ruang kesadaran itu. Apakah proses berkesadaran itu dimulai dari masalah dan kesulitan hidup? Oke, ini penting banget pertanyaannya dan bagus. Karena begini ya, kalau misalnya aku tanya, anak-anak itu langsung dewasa nggak? Nggak kan? Anak-anak tuh bisa nggak kamu kasih tahu tentang filosofi masih kecilnya tuh? Susah. Pasti dimulai juga dari dogma, dari doktrin, dikasih tahu. Kecuali memang dia punya kesadaran lebih tinggi atau namanya ya. Nanti aku juga jawab apakah kesadaran itu ada tingkatannya. Jadi, proses berkesadaran itu namanya pertumbuhan spiritual. Termasuk kamu harus punya label, termasuk harus punya nama, punya identitas. Tapi itu semua dimulai ketika kamu mengira kamu adalah label itu. Kamu adalah nama, kamu adalah rasa, kamu adalah pikiran. Melekat kan? Nah, penderitaan itu dimulai dari ketika kamu menyangka namanya salah identifikasi. Salah identifikasi diri fiksi. Nah, ketika diri fiksi ini terus bertumbuh, kesadaranmu semakin lenyap, masalah dan kesulitannya juga semakin menjadi-jadi. Karena bukan masalah atau kesulitannya semakin besar, tapi kesadaranmu itu yang semakin lama tuh semakin rendah. Sampai akhirnya membuat pikiran ini berharap dengan keinginan-keinginan yang sebenarnya itu hanya ada di kepala, hanya ada di pikiran. Sehingga kelihatannya, ini fenomena aja, kelihatannya harus dimulai dari masalah atau kesulitan hidup. Itu kan fenomenanya. Coba sadari nomenanya, yang hadir sebagai sadaran yang mengamati dan menyaksikan adanya kesulitan dan penderitaan itu. Yang sebenarnya nggak ada penderitaan. Sorry, yang sebenarnya nggak ada yang menderita. Penderitaannya ada, tapi nggak ada yang menderita. Sama seperti kebahagiaan itu ada, tapi nggak ada yang berbahagia. Karena sudah di kesadaran ya hanya ada kebebasan atau kebahagiaan sejati itu sendiri. Yang mana kebahagiaan sejati itu boleh larut dalam kebahagiaan dong. Karena untuk menikmati fenomena, ya merasakan semua pengalaman itu. Pengalaman sedih sama bahagia. Itulah surga dan neraka. Untuk merasakan berbagai pengalaman itu. Kalau sama kesadaran murni, nah ini untuk menjawab pertanyaan apakah kesadaran itu ada tingkatannya? Kesadaran ya segalanya, berarti nggak ada tingkatan. Tapi untuk merasakan nuansanya, pengalaman kesadaran atau spektrum, itu ada tingkatan, itu spektrum. Nah, spektrum dari kesadaran itu ada tingkatannya untuk mengalami nuansa, pengalaman, atau
yang biasa kita sebut dengan dualitas. Ya, jadi dualitas itu yang mewakili tingkatan-tingkatan, kiri, kanan, atas, bawah, ya, baik, buruk, surga, neraka. Neraka ada tingkatan, surga ada tingkatan. Itu kan dualitas. Sama seperti susah, menderita, bahagia. Kan pasti kita bisa merasakan pengalaman itu, sensasinya. Aku lagi bahagia sekali, aku lagi menderita sekali. Nah, tapi sadari bahwa semua itu adalah kesadaran. Nah, untuk bisa menyadari itu semua kesadaran, alami dulu semua sensasi dan pengalaman itu. Tanpa itu semuanya nggak akan ada pengalaman, nggak ada penyadaran. Tuh. Ya agak pusing tapi menarik, pusingnya ya disadari aja. Ini bukan materi pikiran memang. Jadi pikiran tidak akan mampu untuk memikirkan ini, karena ini bukan materi pikiran. Dia pasti puyeng, dia pasti pusing. Abaikan saja, karena ini bukan tentang pikiran. Ini adalah kesadaran, jadi dia melampaui pikiran. Otomatis pembahasan ini tidak akan bisa dicerna pikiran. Makanya semakin kita berusaha mencernanya dengan pikiran, semakin pusing. Tapi, paradoksnya, counterintuitif ya, kita memahami segala sesuatu dengan pikiran. Apa yang dipahami konsepnya? Ya minimal konsepnya kita sadari saja konsepnya. Ya hanya sebagai konsep, hanya sebagai label. Jadi apapun yang disebut sebagai kesadaran, ilmu ini apapun yang orang sebut spiritualitas juga label. Udah gitu aja. Jadi bukan sebagai keyakinan, bukan sebagai kebenaran, hanya sebagai referensi data di pikiran untuk disadari. Nah, disadari itu pengalaman nuansa kesadarannya, yang mana kita kembali ke latar belakang, ya sudah, selesai, hanya ada kesadaran itu sendiri. Oke ya, kalau sebagai ending penutup pada malam hari ini, lengadiknya jadi ngangong-ngangong. Ya, sadari saja atau enggak ya, rilis saja semua usaha ingin paham, udah itu nggak perlu dipikirkan. Ya, sebagai ending, tadi ingat bahwa apapun yang kamu bilang sebagai cinta, itu sebenarnya bukan cinta. Maksudnya yang tadi, kamu butuh dia, kamu butuh pasangan, kamu mencintai dia, dan lain sebagainya. Karena cinta itu bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri. Bukan berarti ketika kamu sudah sadar tidak bisa mencintai orang lain, justru lebih peka. Kamu lebih sadar nuansa cintanya, frekuensi atau spektrum dari cinta itu, nuansa sensasi cintanya itu. Ketika cintanya itu sudah merekah, kamu tuh lebih enak, lebih enjoy, lebih paham lah. Oh, ternyata cinta ini bisa berbunga-bunga begini. Karena selama ini ketika kamu punya konflik, punya masalah, pasti akan segera disadari, segera dinikmati. Jadi nggak lama-lama terkumpul, nggak terakumulasi, nggak benar-benar jadi sebuah gumpalan pendaman, jadi batu nanti. Jadi batu itu mati rasa, kamu jadi apatis, jadi tidak, ya jadinya itu yang terjadi apa ya, orang tuh bosen gitu. Makanya selingkuh dan lain sebagainya. Kalau kesadaran, nggak akan bosen, nggak mungkin. Apalagi selingkuh. Tapi balik lagi, ini tentang kesadaran, bukan tentang, ya gini lah ya, apapun yang disampaikan tentang kesadaran, itu memang masuknya ke dalam si inner being-nya masing-masing dari setiap individu. Jadi, kesadarannya sendiri yang bisa menerima apapun informasi tentang ini. Kalau kesadarannya nggak menerima, ya nggak akan masuk. Pemahamannya mudah ini daripada sampai ke Mas Riko. Waduh, waduh. Kalau Mas Riko tuh ya, ya aku hanya bisa bilang ya terima kasih dan semoga juga bisa membantu dikembalikan lagi kepada kesadaranmu yang bisa memahami ruang kesadaran ini.
Ketika tidak ada lagi yang disadari, di mana kesadaran itu sebagaimana mestinya bahwa nggak mungkin sebenarnya nggak ada yang disadari. Kita berarti sudah masuk dalam ruang kesadaran itu sendiri. Karena pertanyaan di mana kesadaran itu asalnya dari pikiran. Dia berusaha untuk mencapai kesadaran, gitu. Ketika dia berusaha ingin mencapai kesadaran, dia ingin mengendalikan. Dia ingin pengakuan tentang di mana kesadaran itu. Jadi sebenarnya jawaban daripada di mana kesadaran itu yang nggak di mana-mana. Sekaligus kesadaran berada di mana-mana. Everything is also nothing. Nothing is also everything. Isi sama dengan kekosongan. Kekosongan sama dengan isi itu sendiri. Jadi sebenarnya disadari itu ya termasuk nuansa dari kesadaran itu sendiri. Kita nggak akan pernah nemu kesadaran ya, kita di dalamnya. Nanti setelah kita sadar, nggak ada subjek dan objek lagi, nggak ada dalam dan luar. Yang ada hanya kesadaran itu. Tapi memang ini sulit karena masih dengan pikiran. Ya sadari saja pikirannya. Ya ketika tidak ada lagi, tidak ada itu sendiri adalah ya ketiadaan yang nggak ada. Mau ngapain? Tapi kalau mau operasi sesar kan biar nggak sakit harus dibius. Iya, ini nyambung ke mana nih? Tapi kalau mau operasi sesar kan biar nggak sakit harus dibius. Iya, iya, iya. Kenapa? Ini nyambung yang mana nih? Kalau mau operasi sesar kan biar nggak sakit harus dibius. Benar. Ini nyambung ke mana nih tadi? Operasi sesar benar. Oh, kalau mau nggak sakit dibius. Iya, memang harus dibius. Iya benar, tapi nggak boleh lengah jadi ketinggalan. Ya, nikmati saja. Nikmati saja kelengahan itu. Berarti kesadaran bukan di otak juga bukan di hati ya Bang? Iya, sebenarnya bukan di otak, bukan di hati. Tapi ada inilah, ada sebuah fenomenanya yang kita sebut dengan spektrum. Dia bisa ada di otak yang kita rasakan sebagai chemical dan juga di hati. Itu kan juga merupakan bagian dari dualitas. Ya nikmati saja sensasi adanya otak dan adanya hati. Sebagaimana kita punya kesadaran dan kita juga punya wujud, kita punya form ini. Ya kalau aku nggak punya form, ya bagaimana menyampaikan ruang kesadaran ini. Ya intinya gini lah, kesadaran ingin menikmati, atau pakai gampangnya, ketuhanan ingin menikmati segala atau nuansa dari kesadarannya dia sendiri. Makanya kalau dalam Islam, makrifat itu, aku dulu sampai ke belajarnya itu sampai ke mana tuh? Aku jadi lupa tempatnya. Martapura. Ya. Dulu aku bingung. Sholat itu, Allah yang menyembah dirinya sendiri. Wah bingung kan aku. Gak bisa kita ngeklaim bahwa Tuhan, kamu menyembah Tuhan. Tuhan yang menyembah dirinya sendiri. Nah itu pusing kepala aku bingung bertahun-tahun. Ya sekarang baru ketemu jawabannya. Dan nggak perlu dijawab, hanya perlu disadari. Oh ya selesai. Nah itu kalau dari perspektif Islam, tasawuf, sufi gitu ya. Udah berapa live-nya, lama live-nya Bang? Ini kurang lebih 1 jam. Aku biasanya mulai dari jam 8. Nah, jadi kalau misalnya hanya ada, jadi gini, misalnya tadi bahasnya, kalau Tuhan menyembah dirinya sendiri, berarti kita nih apa? Kita gerakannya, kita nuansa dari gerakan kesadarannya. Nah, bingung kan? Nikmati bingungnya. Karena kalau bahasan ini nanti kita ada topik sendiri, mau yang bahas manunggaling, ketuhanan, karena ini nyangkupnya agama, gitu. Tapi ini akan menjawab tentang tadi adanya pikiran, adanya perasaan, itu bagian daripada contoh pakai analogi ombak dan lautan. Ombak itu lautan, lautan bukan ombak. Segala lautannya itu meliputi ombak. Nah, ombak bagian dari gerakan lautan. Jadi segala sesuatu, eksistensi itu
dari kesadaran. Tapi eksistensi bukan kesadaran. Eksistensi itu dengan segala perwujudannya, dengan segala formalitasnya, bentuk, wujud, ego, apapun itu, hadir sebagai pengalaman kesadaran yang bisa dirasakan, dinikmati, nuansanya, yang sebenarnya dirinya sendiri atau ketuhanan, kesadaran itu sendiri yang sedang mengalaminya. Makanya ada eksistensi. Mau itu telinga wujudnya gini, otak wujudnya begitu, hati, jantung wujudnya begitu, ya itu eksistensinya, nggak ada masalah. Yang kita sadari kan bentuk-bentuknya, yang kita pelajari pikiran-pikirannya. Di saat kita tidur berarti hilang kesadaran atau gimana ya? Nah, kalau kita pakai ngomong tidur, pakai spektrum kesadaran ya, spektrum. Kamu tahu tidur, Bang Ahmad Setiawan, tahu tidur tuh gimana? Sekarang aku tanya ya, kalau misalnya ngomong tentang kesadaran otak, ya, yang lagi sadar, itu namanya consciousness, conscious mind. Makanya bahasa Inggris tuh enak tuh, ada conscious, ada consciousness, ada awareness, itu ada penjabarannya untuk bisa kita pahami dengan pikiran. Tapi kalau misalnya ini ngomong tentang konteks kesadaran yang murni nih, aku ngomongnya tentang kesadaran. Lagi tidur, tahu lagi tidur tuh ngapain? Pas pas apa? Kok tahu lagi tidur? Terus kok tahu lagi mimpi? Kok tahu lagi nggak ada mimpi? Taunya pas kapan lagi bangun kan? Ya kok tahu, kok ingat? Itu kesadaran. Berarti saat tidur pun kita sadar. Walaupun lagi dalam kondisi nggak sadar. Tapi nggak sadar itu juga bagian dari kesadaran. Nah, ini enaknya kalau biasanya udah praktek. Kalau udah praktek, nembus nuansa kesadaran yang lebih dalam, biasanya tidur pun tahu. Tidur pun tembus tuh kadang. Oh, tahu lagi tidur. Makanya bisa muncul fenomena seperti out of body experience, lucid dream, astral projection. Itu. Ya, itu karena kalau lagi tidur nggak ada pantulan dari pikiran. Ya, itu pun kalau deep sleep. De, delta state. Kalau ada pantulan di pikiran, pasti mimpi. Kalau nggak ada, enak. Nyenyak. Deep sleep. Bagus tuh, enak. Ya gitu. Oke, tadi aku mau nutupnya ya. Tadi yang sebagai cinta itu disadari, bukan semua yang tentang aku ingin mendapatkan pasangan karena kebutuhan. Apalagi kalau memang hanya ingin sekedar ditemani, ada yang menemani hidup ini. Itu pun kebutuhan psikologis, nggak ada yang salah. Kebutuhan fisiologis juga nggak ada yang salah. Tinggal disadari kalau memang maunya begitu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya menikah hanya ingin untuk punya pasangan, ada yang menafkahi, ada yang membiayai. Tapi siap-siap, kalau dengan kesadaran begitu, masalahnya banyak. Ya bukan berarti dengan kesadaran nggak ada masalah. Tapi kan tantangan kehidupan ini semakin lama semakin berkembang. Itulah kan fenomenanya. Ada pantauan atau pantulan. Pantulan ya, coba mungkin pantulan. Ada pantulan di pikiran maksudnya gimana, Bang? Pantulan di pikiran tuh otaknya belum beristirahat, iya belum beristirahat secara total. Kalau mimpi itu kan pasti belum beristirahat otaknya. Ini kalau mimpi biasa ya, mimpi itu. Bukan mimpi lucid, bukan lucid dream. Kalau mimpi yang termasuk sebenarnya lucid dream juga itu aktivitas otak. Bedanya lucid dream sama astral projection, kalau astral projection itu kamu kan keluar dari tubuh, ngelihat tubuh kamu tuh. Kalau lucid dream kamu sadar di mimpi. Nah, kalau mimpi yang nggak bisa dikendalikan itu yang mimpi di fase-fase yang seperti biasa. Jadi, itulah pantulan dari pikiran. Kenapa? Karena dia berusaha memunculkan dia siapa, ego, atau pendaman. Pendamannya itu muncul ke permukaan, ya permukaan pikiran.
Jadi muncul semua mimpi itu. Kalau mimpi muncul, berarti ya apa nih pendamannya? Mungkin capek, kurang istirahat, lagi suntuk, kan macem-macem kan faktornya. Ya udah, apalagi kalau memang mimpinya itu berdasarkan trauma, mimpi buruk dan lain sebagainya. Takut setan, mimpi ketemu setan, ya. Tipsnya Om biar bisa terus berkesadaran. Ya, setiap pengalaman yang muncul, sadari ini semua fenomena yang baik dalam pikiran, dalam perasaan, maupun tayangan di luar. Semua aktivitas yang terjadi dalam realitas. Entah itu berita, entah kehidupanmu. Nah, terus juga pikiran perasaanmu itu. Sadari itu semua hanyalah yang tayang dan pergi, tayang dan tenggelam. Semua perasaan yang kamu rasakan, itu semua sensasinya. Sehingga kamu terus sadar bahwa kamu yang mengawasi dan mengamati pikiran dan perasaanmu. Berarti kamu yang menyaksikan. Kamu yang tetap sadar, yang hening, yang tahu bahwa kamu bukan pikiran dan perasaan. Tapi kamu bisa tahu sedang berpikir. Kamu tahu sedang merasakan. Kamu tahu sedang menikmati sensasi yang hadir. Entah marah, entah jengkel, entah benci, entah sedih, apapun itu. Nah, sehingga ketika sudah terbiasa dari latar belakang, ya sudah, itu terus berkembang, terus menyadari, sehingga ruangmu lebih besar dan semua pendaman itu semakin kecil. Jadi nggak gampang marah, nggak gampang tersinggung, nggak gampang, pokoknya yang dikatakan psikologi itu kecerdasan emosinya, emosional intelligence-nya meningkat. Jadi itu nggak gampang ke-trigger atau tersulut emosi, enak aja. Bahkan ya nggak kepancing lagi. Kalau mau marah karena peran, karena kesadaran. Bukan benar-benar dari kemarahan yang mendendam, tapi memang karena kesadaran kita mengharuskan saat itu konteksnya untuk marah. Itu sih tipsnya. Dan masih banyak lagi. Yang jelas, sadari dan praktek ya. Kalau misalnya sadari nggak cukup, merilising emosi belum cukup, praktek. Banyak kok tekniknya sekarang itu. Ada kamu bercermin, mirroring, pernah denger nggak? Yang kamu tuh nggak sadar kan, kayaknya aku biasa aja, kayak nggak punya pendaman perasaan. Coba mirroring sambil telanjang. Coba, 1 jam coba. Fokusin melihat itu. Karena tubuh itu punya sebuah pendaman yang kamu biasanya nggak rasakan di pikiran sama sensasinya itu. Di tubuh ada, nyimpan dia. Makanya ada teknik EFT, Emotional Freedom Technique. Gitu. Segala penyakit yang ada di tubuh, apakah ada hubungannya dengan kesadaran, Bang? Iya, ada. Kan kesadaran nuansanya. Dan tubuh bagian dari tubuh itu dalam kesadaran, bukan sebaliknya. Bukan kesadaran dalam tubuh, tapi tubuh dalam kesadaran. Ya setuju, awalnya doang yang susah, tapi sekarang enak pikiran diam sendiri. Mantap, bagus, selamat. Jadi pikiran tuh memang paling enak kalau udah diam sendiri kan. Sudah sadar, sudah nikmat. Tinggal terus kan nanti lama-lama berkembang, tercerahkan. Oke, sudah jam 21.24. Sebenarnya aku mau selesai jam 9. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Intinya tadi nggak ada ya kesalahpahaman, sekarang sudah diluruskan, tinggal praktek bahwa cinta bukan kemelekatan, yaitu cinta adalah yang membebaskan. Segala sesuatu yang dipikir, dirasakan, tapi bukan dari dalam diri kamu, itu tentang di luar dari diri kamu, itu sebenarnya objek afeksi, ego approval. Ini bukan tentang dia kok. Coba sadari saja dalam diri kamu. Sehingga barulah lama-kelamaan, atau nggak perlu lama-lama, sebentar saja kamu sadar, kamu merasakan, oh cintanya dari dalam diri kamu sendiri. Kamu jadi lebih aware, jadi lebih peka, dan kalau sudah menemukan pasangan yang memang cocok dan tepat, jadi lebih bucin. Bucinnya itu bukan dari pendaman, tapi bucin yang sehat, bucin yang sadar, bukan ego approval yang kayak sedikit-sedikit cemburu.
Dan bahkan nanti kalau kamu sudah sadar, cemburunya tuh nikmat, cemburunya tuh cemburu yang sadar loh, bukan bukan beneran tapi peran, itu asik gitu, enak pokoknya. Tapi ya ini alami sendiri ya, karena proses. Terima kasih pencerahannya Bang, sama-sama live lagi kapan, karena aku rutinnya Sabtu ya, aku nggak bisa janjiin hari lain. Kelamaan ya, seminggu sekali ya. Kupas cara astral projection. Oke, baik. Next ya, mau? Next astral projection atau yang lain? Oke, nanti mungkin aku sambil bahas di next topic sambil ada materi lain dan ditambah astral projection. Oke, mungkin antara Senin, Selasa atau Rabu ya. Nanti aku coba live lagi. Aku milih dari 3 hari ini yang mana yang cocok. Karena aku tuh juga ya nggak bisa tiap hari live. Karena aku juga masih belajar. Kita kan harus akui bahwa aku juga masuk ke dalam grup fasilitator yang lain yang aku anggap dia punya diskusi tentang kesadaran juga yang bisa menambah wawasanku juga gitu. Jadi kadang tiap Rabu aku ikut masuk ke dalam grupnya, aku ikut dalam Zoom meetingnya dan begitu. Makanya aku nggak bisa live tiap hari. Oke deh, siap. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan di malam hari ini. Aku coba mungkin hari Selasa ya untuk live berikutnya, baru nanti Sabtunya lagi. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat. Aku tutup sampai di sini. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. See you next time. Bye-bye.